Halo bros, balik lagi sama gue Leo. Kali ini gue pengen ngebuat segmen baru di YouTube channel gue, yaitu 7 fakta kesehatan. Tapi karena gue tahu subscriber gue banyak yang suka kopi, dan gue juga suka nge-review kopi, jadi gue mulai dari kopi ya. So this is 7 fakta kesehatan tentang kopi. Oke, kita mulai dari kopi itu sendiri. Kopi merupakan sebuah minuman yang ditemukan pada abad ke-15 di Ethiopia, lebih tepatnya di kota Yemen, yang berasal dari tumbuhan yang memiliki buah seperti beri. Kemudian di dalam beri ini terdapat biji. Nah, biji kopi ini yang kemudian di roasting, dan setelah di roasting digiling menjadi bubuk kopi yang kita kenal sekarang. Nah, kopi ini sendiri memiliki banyak spesies, tapi hanya 2 spesies yang diperdagangkan secara umum. Yang pertama adalah Coffea arabica, atau kita lebih kenal dengan nama kopi arabica, dan juga Coffea canephora, atau kita lebih kenal dengan kopi robusta. Nah, kopi ini sendiri memiliki senyawa yang disebut dengan kafein, yang memiliki nama ilmiah 1,3,7-trimethylxanthin. Nah, nanti kita akan kembali ke nama ilmiah ini di fakta-fakta yang kita bahas ya. So, kita mulai dulu dari fakta yang pertama. 1. Kopi merupakan minuman yang mengandung kafein tertinggi. Kita tahu kita tidak hanya menemukan kafein pada kopi ya, pada teh ada, kemudian pada coklat ada, dan juga pada minuman bersoda seperti cola itu ada ya. Tapi kita pengen tahu nih, berapa banyak sih kafein yang ada di dalam sana? Oke, kita mulai dari 1 cangkir kopi 180 ml memiliki 100 mg kafein ya. Oh ya, kita sebut di sini adalah kopi arabica ya, karena ini yang paling sering banyak dijual dan sekarang yang dipopulerkan. Dan kandungan kafeinnya sendiri ya lebih rendah dari robusta. So, kalau kita hitung ke robusta, kita bisa kalikan 2, karena robusta memiliki kafein yang 2 kali lebih banyak daripada arabica. Yang kedua, 1 cangkir teh hitam sama ya, 180 ml memiliki 50 mg kafein, ya setengahnya. Kalau 1 cangkir teh hijau, berapa kafeinnya? 15 mg. 1 cangkir coklat hanya 10 mg. Dan 1 kaleng minuman soda, perlu diingat bahwa 1 kaleng itu adalah 360 ml atau 2 cangkir ya, memiliki kafein sebanyak 40 mg. Minuman ini seperti minuman cola ya yang kita kenal, yaitu dia 40 mg. Jadi bisa dibilang kopi memiliki kafein tertinggi, apalagi kopi dengan spesies robusta ya. Kita bisa kalikan 2 tadi, kalau itu 100 bisa 200 mg. So, kalau kita pengen dapetin khasiat dari kafein sendiri, paling gampang kita temukan di kopi. Walaupun kita tahu ada juga sih tablet kafein ya, atau obat-obat yang mengandung kafein ya. Oke, kita masuk ke fakta kedua. Kopi menghilangkan kantuk. Ya, ini merupakan fakta. Bagaimana kopi bisa menghilangkan kantuk? Pertama adalah kita harus tahu di dalam otak kita terdapat senyawa yang disebut dengan adenosin. Adenosin sendiri itu merupakan neurotransmitter inhibitor. Jadi dia merupakan senyawa di otak kita yang gunanya untuk menghambat. Nah, pada saat kita bangun tidur, adenosin itu terus diproduksi tiap jam. Sampai pada saat adenosin itu mencapai level tertinggi, kita mulai merasakan ngantuk. Nah, pada saat kita minum kopi yang mengandung kafein ini, ya, kita tadi tahu kopi merupakan 1,3,7-trimethylxanthin. Nah, adenosin ini sendiri ternyata merupakan golongan xanthin. Ya, jadi pada saat kita minum kopi, kafein ini mampu masuk ke dalam reseptor adenosin yang ada di dalam otak kita. Nah, jadi adenosin ini yang seharusnya masuk ke dalam reseptornya itu tidak bisa masuk. Nah, yang masuk adalah kafein. Kafein ini memblok adenosin. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak merasa ngantuk, karena reseptor adenosinnya telah diblok oleh kafein. So, buat kalian yang pengen belajar sampai larut malam, ya mungkin bisa dengan kafein ya. Tapi juga perlu diingat bahwa efek ini memiliki jangka waktu juga. Kurang lebih, kafein akan berada di tubuh kita sekitar 6-12 jam. Tiap orang pun berbeda-beda. Tapi bila efek kerjanya, kemungkinan ya hanya sekitar 2-4 jam saja ya. Setelah itu mungkin kita sudah tidak merasakan efek dari kafein itu. Dan ujung-ujungnya adenosin yang dibentuk lebih banyak lagi, dan akhirnya kita akan mengantuk juga. So, pada akhirnya kita tetap perlu tidur. Kita masuk ke fakta nomor 3. Kopi membuat kita bersemangat.
Iya, ini masih berhubungan dengan adenosin tadi. Jadi adenosin sendiri itu memiliki sifat vasodilatasi, jadi membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lebar. Pada saat adenosin ini tidak ada karena tadi reseptornya terblok oleh kafein, otomatis yang terjadi adalah sebaliknya. Pembuluh darah kita menjadi lebih vasokonstriksi atau lebih menyempit ya. Ini menyebabkan kelenjar hipofisis kita atau master of glands, di mana merupakan kelenjar yang memerintahkan kelenjar-kelenjar lainnya untuk mengeluarkan hormon, itu memerintahkan kelenjar adrenal kita, yaitu kelenjar yang berada di atas ginjal kita, untuk mengeluarkan hormon yang kita kenal dengan adrenalin. Pasti sering dengar ya adrenalin. Nah, adrenalin ini memiliki efek meningkatkan denyut jantung, meningkatkan pernafasan kita, kemudian meningkatkan tekanan darah kita, dan juga membuat sistem pencernaan kita menjadi lebih lambat. Maka pada saat itu kita akan menjadi lebih bersemangat, lebih excited. Nah, efek ini juga yang diambil untuk biasanya digunakan pada orang-orang yang ingin diet. Karena tadi melambatkan sistem pencernaan kita. Itu tadi fakta nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke fakta nomor 4. Kopi membuat kita merasa lebih senang. Mengapa ini bisa terjadi? Selain proses-proses yang udah gue sebutkan tadi, kopi juga menyebabkan dilepaskannya neurotransmitter yang disebut dengan dopamin. Nah, dopamin ini merupakan salah satu dari 4 senyawa yang mengaktifkan pusat kesenangan di otak kita. Selain serotonin, oksitosin, dan juga endorphins. Jadi ini merupakan peran dari dopamin. Oke, kita masuk ke fakta nomor 5. Kopi tidak menyebabkan peningkatan resiko terkena penyakit hipertensi dan juga penyakit jantung koroner. Oke, seperti gue jelaskan tadi, kopi memang secara langsung meningkatkan tekanan darah kita melalui mekanisme dilepaskannya adrenalin. Namun, dalam jangka panjang telah dilakukan penelitian bahwa orang yang minum kopi dengan orang yang tidak minum kopi memiliki resiko yang sama untuk terkena hipertensi. Jadi bukan berarti kalau minum kopi, resiko terkena hipertensi lebih tinggi ya pada saat nanti jangka panjangnya gitu. Tapi pada saat kita minum kopi, memang secara langsung biasanya tekanan darah akan meningkat melalui mekanisme adrenalin tadi. Jadi apabila Anda sudah memiliki penyakit hipertensi, perlu dipertimbangkan untuk menjaga dosis kafein tersebut agar tidak berlebihan. Ya, untuk iseng saja sedikit-sedikit boleh, tapi kalau misalnya memang tekanan darah Anda sedang tinggi, pada saat Anda minum kopi, pasti akan lebih meningkat lagi. So, itu yang perlu diperhatikan. Dan mengenai penyakit jantung, telah dilakukan penelitian juga bahwa orang yang mengkonsumsi 3-5 cangkir kopi per hari, Arabica ya, dalam jangka panjang, tidak meningkatkan resikonya untuk terkena penyakit jantung juga. Itu dia. Oke, kita masuk ke fakta nomor 6. Kopi tidak menyebabkan dehidrasi. Seperti kita tahu, pada saat kita minum kopi, biasanya kita akan lebih sering ke belakang untuk buang air kecil. Inilah efek dari kopi yang kita sebut dengan efek diuretik. Namun, efek diuretik ini ringan, tidak menyebabkan kita sampai dehidrasi. Perlu diingat juga bahwa 98% dari kopi yang kita minum adalah air. 2%-nya adalah zat terlarut. So, pada saat kita minum kopi, kita juga memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Namun perlu diingat bahwa kita tetap harus memenuhi kebutuhan cairan kita per hari, yaitu sekitar 2 liter atau sekitar 8 gelas air berukuran 250 ml. Sampailah kita di fakta terakhir. Fakta ketujuh. Kopi menyebabkan peningkatan produksi asam lambung. Betul sekali bahwa kopi tidak secara langsung menyebabkan kita sakit ma, namun pada saat kita mengkonsumsi kopi, kafein akan membuat hormon gastrin dilepaskan. Pada saat hormon gastrin dilepaskan, hormon gastrin akan menyebabkan dinding lambung mensekresikan asam lambung. Inilah yang membuat orang-orang yang sensitif biasanya merasakan nyeri di ulu hatinya. So, bila kalian memiliki sakit ma, ada baiknya kalian makan dulu sebelum minum kopi. Biasanya, bila didahului dengan makan, gejala tersebut akan berkurang. Itulah 7 fakta kesehatan tentang kopi. Ternyata banyak hal positif yang bisa kita dapat dari secangkir kopi ya. Namun tetap saja perlu diingat bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
So, kita perlu tahu juga, jadi berapakah dosis aman dari kafein atau berapa cangkir kopi yang bisa kita minum tiap hari yang masih termasuk aman? Banyak sumber menyebutkan bahwa dosis yang aman adalah 400 mg kafein per hari, yaitu sekitar 2-4 cangkir kopi. Tergantung dari kopinya apa ya. Dan juga berapakah dosis yang membahayakan tubuh kita dari kafein tersebut, atau lethal dose ya. Lethal dose-nya adalah 150-200 mg kafein per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat gue 70 kilo, jadi dosis yang membahayakan gue adalah sekitar 10 gram ya. Jadi 10 gram kopi itu sekitar berapa banyak? Sekitar 50 sampai 100 cangkir. Banyak banget ya, dan gue juga mungkin minum sebanyak itu. Paling banyak 5-7 cangkir, itu udah banyak banget. Itulah 7 fakta kesehatan tentang kopi yang udah gua uraikan. Perlu diingat juga bahwa kopi di sini yang dimaksud adalah kafeinnya ya, tidak termasuk dengan gulanya, dengan susunya, dengan whipped creamnya, dan lain-lainnya. So, semoga informasi ini berguna buat kalian, dan kalau informasi ini berguna dan kalian suka, boleh kasih tombol like-nya, dan juga boleh share ke teman-teman supaya banyak yang lebih mengetahui tentang 7 fakta kesehatan kopi ini. Serta jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau ada video berikutnya. Gimana teman-teman, suka dengan segmen 7 fakta kesehatan ini? Dan kalau teman-teman suka, apakah teman-teman punya ide untuk 7 fakta kesehatan lainnya? Jangan lupa tulis komen di bawah ya. So, gue Leo. I'll see you again in the next video. We'll be right back.